Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jag Channel. Teman-teman, untuk hari ini sih kita melihat dari penutupan IHSG di hari Jumat, yaitu yang turun cukup lumayan ya. Tapi sempat dia tutup di atas 6.000-an kembali, yaitu di 6.007 gitu kan. Mencoba untuk melawan dari orang take profit semuanya ya. Orang melihat dari data-data sih, kalau kita lihat nih salah satunya karena angka COVID yang terus naik kembali ya. Kita melihat dari penutupan kemarin kita minus 61 poin atau 1,01% di level 6.007-an. Dan kita melihat IHSG untuk hari ini akan bergerak di kisaran support 5880 ya teman-teman. 5880 di kisaran, nah ini kurang lebihnya, nah di antara ini nantinya 5880 gitu kan di sini, karena di sini ada support IHSG di kisaran 5880 ini. Dan resistnya ada di 6046 di EMA 10-nya ya. Kalau kita melihat dari pergerakan indeks Dow Jones sih yang kemarin gitu kan ya, penutupan Jumat minus 533 1,58%, dan pergerakan harga komoditi juga gitu kan yang turunnya masih cukup lumayan ya. Untuk si nikel sih masih bertahan masih di atas 17-an gitu kan. Cuma kemarin kan sudah ke 19, sekarang 17-an kembali. Dan begitu juga dengan timah udah di bawah 30 ribuan ya tutupnya, 29.800-an. Jadi harga timah dunianya turun cukup lumayan dari 31 ke 29.800. Udah ibaratnya lumayan turunnya 1000-an lebih ya kurang lebihnya. Terus nikelnya turun, emasnya posisinya di 1768, agak naikkan dikit. Kemarin sih sempat 17 berapa gitu kan, ini agak naikkan dikit tadinya ya. Yang lainnya pun turun cukup lumayan, cuma harga minyak turunnya masih ditahan ya, masih 71,5, tertingginya kan 72-an aja gitu kan, masih bertahan untuk minyak. Jadi saya lihat dari pergerakan indeks Dow Jones dan harga minyak atau pergerakan dari komoditi ya, yang sebagian turunnya cukup lumayan banyak. Jadi IHSG cenderung melemah, arahnya di 5850 untuk supportnya untuk IHSG, dan posisinya kayaknya cukup lumayan berat ya, akan menguji level di 5794 jika 5850-nya di jebolin gitu kan. Kita melihat secara RSI juga, dan stochastisnya itu masih arahnya turun ya, ini ya arahnya masih turun. Jadi emang kondisinya IHSG berat untuk naik gitu kan, tidak ada dukungan berita-berita ekonomi di dalam negerinya sendiri maupun di luarnya gitu kan. Jadi kemungkinan untuk kita hari ini cenderung melemah ya untuk IHSG. Oke, untuk saham-saham yang masih bisa diperhatikan atau saham-saham pilihan kita yaitu DMMX, coba kita perhatikan. Saham-saham teknologi sih masih cukup lumayan sebenarnya ya, masih menarik untuk diperhatikan teknologi ya. Saya lihat DMMX kalau hari ini kembali naik dan resist di 1470 ya, di situ yang 1475 gitu kan resistnya. Kalau 1475 ini berhasil diberikan kembali, maka dia akan mencoba mencari level new high-nya ya untuk si DMMX ya. Tapi dia pun ada support untuk hari ini tuh di kisaran posisinya di 1305
sampai EMA 10-nya ada di 1284 ya. EMA 10 ada 1284 dan MA 5-nya 1305 ya. Antara berarti 13-an di situ ya. Kalau misalnya kurang lebihnya di 13 gitu kan, di MA 5 di situ. Kita melihat dari RSI-nya sih masih arahnya sih masih akan naik ya. Masih mencoba untuk naik gitu kan. Jadi kelihatannya sih dia akan mencoba mencari level tertingginya kembali ya untuk si DMMX ini gitu kan. Jadi menurut saya DMMX masih ada kemungkinan untuk naik ya untuk saham-saham digital gitu kan. Untuk saham-saham untuk digital ini masih menarik untuk diperhatikan gitu kan. Berikutnya ada saham agro ya. Untuk agro sendiri kemarin masih bertahan di atas ya, masih di posisi 13.55 tutupnya, tertingginya 14.05. Pas di posisi supportnya dia sebenarnya gitu kan. Tapi jika hari ini dia berhasil kembali untuk menyentuh level supportnya yang di sini di 15-an gitu kan, 1.500-an, maka dia akan mencoba menuju ke 16-an gitu kan berikutnya gitu kan ya. Tapi kalau support secara ininya itu resistnya ya, dia akan mencoba resistnya di 15-an dan support di bawahnya yaitu di posisi ini. Nah, ini teman-teman ada di posisi 12.65-an ya, 12.70 antara di situ sih. Nah, ini 12.80 sorry. Supportnya ada di 12.80 ya. Ada di kisaran itu untuk si agro ya. Itu untuk teman. Dan resistnya di 15-an gitu kan. Jika dia berhasil untuk break antara resist yang di sini gitu kan, maka dia akan menuju ke 1.500-an gitu kan ya. Jika yang di 14-nya kembali mencoba level 14-an kembali gitu kan, 14 dapat diberikan 14.10-nya, maka dia akan mencoba level 15 nantinya gitu kan. Kalau misalnya 14.10 dapat diberikan ya untuk si agro. Berikutnya ada Bevin. Bevin kalau kita Bevin kalau kita lihat dari pergerakannya pun dia sudah mulai mencoba up lagi gitu kan. Kemarin sempat tertingginya di 945 tapi tutup di 925-an ya. Jadi teman-teman kalau melihat dari secara teknikal dia sudah mencoba level di sini, sudah dapat di breakin gitu kan, berapa kali, 1, 2, 3, 4 ke 5 kalinya dia berhasil break ya gitu. Jadi untuk si Bevin BFI Finance gitu kan, kemungkinan dia akan mencoba ke resist 965-nya gitu kan, dan posisi support di 878 gitu kan. 875 berarti di sini kurang lebihnya 875 lagi, yang kemarin juga terendahnya di antara 875 ya, antara di kisaran itu, dan support MA 10-nya 860 ya gitu untuk si BFI Finance. Berikutnya ada MTEK. Saham-saham teknologi sih sebenarnya masih menarik untuk diperhatikan, secara SRI juga masih menarik ya. Tapi dia untuk MTEK kalau kita lihat secara ininya, kemarin dia berhasil walaupun turun, tapi dia masih
bertahan di atas 23-nya gitu kan ya, untuk si MTEK ya, elang mahkota teknologinya. Nah, MTEK ini kita melihat secara teknikalnya dia akan mencoba untuk break di level 2440 gitu kan. Kalau dia berhasil 2440 break, maka dia akan mencoba ke posisi yang berikutnya gitu kan. Nah, ini kan 2440 kan di kisaran ini, maka dia akan mencoba ke 2510 ya, 2510. Nah, sampai dia jika itu break pun akan ke 26 intinya ya, 26-an, 2640-nya gitu kan ya. Itu untuk si MTEK ya, MTEK gitu kan. Nah, supportnya masih di 22, untuk secara EMA 10-nya ada di 2260 gitu kan ya. 2260 di situ akan mencoba level itu 2260 dan 2240 untuk MA 5-nya ya. Untuk si MTEK ya, MTK. Berikutnya ada SAM F ya. SAM F ini pun SAM F ini pun lagi mencoba level EMA 10 kemarin ya, sempat, karena di sini sudah di atas EMA 10 di hari Kamis ya dia ya. Di hari Kamis udah di atas EMA 10 mental dari MA 25-nya. Nah, kemarin Jumat sempat turun ke MA 5, tapi dia berhasil breaking kembali di atas MA 10-nya ya. Tutupnya di 1505. Secara teknikal SAM F masih akan melanjutkan kenaikan, RSI-nya juga masih bagus ya, jadi masih arahnya naik gitu kan, masih di bawah gitu kan. Nah, posisi ininya dia akan mencoba ke posisi level di 1640 ya, 1640 nantinya akan mencoba level 1640-nya nantinya ya. Kalau misalnya dia bertahan hari ini, dan kemarin juga sempat 1695 ya, tapi dia nggak bertahan terus turun, tutupnya di 1505. Oke, untuk berikutnya ada ISAT. ISAT menunjukkan secara SSI masih akan bergerak di kisaran kemarin tutup di 6825 ya. Dia kalau secara ininya masih akan bergerak turun sih kalau melihat dari, cuma kemarin tutupnya tutup di atas ya, di 6825, tertingginya 6850 ya. Kalau hari ini pun dia masih bertahan di support MA 25-nya 6480 ya, ada support di situ, maka dia akan mencoba melanjutkan kenaikan ke resist 7041-nya ya. Resistnya 7041 dan supportnya 6480 untuk si ISAT. Berikutnya ada Friend. Untuk Friend sendiri posisinya kemarin cukup lumayan, cuma secara RSI ini cukup berat ya untuk melanjutkan kenaikan. Kayaknya ada konsolidasi terlebih dahulu untuk berikutnya gitu kan, untuk break berikutnya dia akan mencoba konsolidasi di kisaran support 112 ya. Mudah-mudahan sih di 112 ini bisa bertahan. Kalau dia bisa bertahan, maka dia akan break kembali ke atas ya. Tapi kalau menurut saya kelihatannya dia akan konsolidasinya di kisaran antara 100 sampai 112-an. Kisaran di sini EMA 10 dan di Bollinger Topnya di kisaran itu ya, nanti bergerak sebelum dia akan melanjutkan kembali naik di atas 120-nya ya. Itu mungkin untuk Friend. Berikutnya ada BABP. BABP kemarin pun masih bertahan di kisaran EMA 10 gitu kan. Tutup kemarin di posisi 322
Nah, jadi teman-teman perhatikan kalau dia turun sampai menuju ke posisinya, yaitu ada support di 249 sampai 250 ya. Di situ ada di median Bollinger Mediannya ya, untuk di situ, untuk si BABP ya, kisarannya sih kisaran di situ. Cuma ada EMA 10 dia di posisi 317 dulu. Mudah-mudahan di situ berhasil, maka dia mental kembali 317 ya, support EMA 10-nya gitu kan. Bisa bertahan nggak di atas EMA 10 nih kelihatannya gitu kan untuk BABP. Tapi kalau melihat dari teknikalnya dan posisi RSI-nya, ada kemungkinan sih harusnya dia ya harus bisa bertahan di kisaran ini gitu kan, gitu sih. Oke, berikutnya untuk multipolar kemarin sampai auto reject bawah ya, tapi di atas tutup 1 poin di atas auto reject bawahnya ya, 680. Nah untuk hari ini kemungkinan support di bawahnya ya di kisaran ini antara 640-an ya, 640 gitu kan. 640 kalau dia support ini dijebolin juga, maka arahnya ya antara 600-an dulu gitu kan. Nah, cuma kita lihat dulu apakah bisa bertahan atau tidak nih di posisi 640-nya ya. Kalau misalnya tidak bertahan ya arahnya ya di 600-an gitu kan. Itu ada di EMA 10-nya untuk si multi ya. Berikutnya ada DGNS secara teknikal juga dia kemarin masih bertahan mencoba posisi di kemarin turunnya paling rendahnya di supportnya dia gitu kan, di sini di 1140 gitu kan. Dan dia mental kembali tutup di 1140. Apakah tutupnya 1180 ya? Apakah 1140 ini akan bertahan? Kalau tidak, maka dia akan mencoba level MA5-nya yaitu di 1090 atau di 11, mungkin di situ ya, sama aja. Kurang lebihnya sih di antara 11 atau 1090 ya, kisaran itu secara SI masih bisa naik kembali gitu kan. Oke, kita melihat yang lainnya yaitu Adaro. Untuk Adaro pun kemarin masih bertahan tutup di atas EMA 10. Kalau dia bertahan masih di atas EMA 10, maka minggu ini dia akan kembali lagi up ya untuk Adaro. Tapi kita melihat secara RSI-nya udah menunjukkan arah turun dulu ya, gitu kan. Dia masih menunjukkan arah turun dulu, mungkin sampai level posisi di MA 200 yaitu 1240-an. Di situ ada support kuatnya ya di MA 200-nya. Berikutnya ada Zirek. Untuk Zirek sendiri posisinya masih berhasil, secara RSI sih masih bagus, volume juga masih oke, dan dia tutup di supportnya dia akan mencoba kembali ke posisi resistnya, yaitu di sini ya, resistnya ya yang kemarin tertingginya 680. Dia akan mencoba resist 680, bisa dibreakin atau tidak. Jika break, dia akan mengarah ke posisi resist berikutnya gitu kan, di kisaran 740-an ya. Di situ ada juga posisi resist 740-an ya. Dan supportnya dia akan di posisi 590 ya, 590. Di situ ada MA5-nya dan 585-nya di MA 10 ya. Di situ untuk si Zirek gitu kan. Volume oke, RSI-nya juga oke gitu kan. Dia masih mencoba break dari level resist di atasnya ya, yang di 680-nya ya. Oke teman-teman, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ulasan hari ini yang masih bisa diperhatikan untuk
Anda gitu kan. Semoga hari ini Anda sehat selalu, dan ingat jaga prokesnya ya, karena COVID yang masih cukup lumayan tinggi ya, kasus COVID-nya naik kembali gitu kan ya. Seperti biasa saya mengingatkan Anda, kalau ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda, bukan ajakan untuk membeli atau menjual ya. Semoga ulasan ini bermanfaat untuk Anda. Salam sukses selalu dan salam cuan. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.